Di dunia ini ada banyak banget kisah tragis tentang kehancuran sebuah peradaban. Tapi kayaknya sedikit yang secepat dan semengerikan pemusnahan penduduk asli Tasmania. Nah, kali ini kita akan bedah gimana ceritanya sebuah bangsa yang udah hidup ribuan tahun bisa lenyap dari tanahnya sendiri hanya dalam hitungan beberapa dekade aja. Coba kita bayangin dulu ya, jauh sebelum orang Eropa datang, Tasmania yang oleh penduduk aslinya disebut Lutruwita, itu rumah bagi sekitar 5.000 orang. Mereka adalah orang Palawa, sebuah bangsa yang hidup dan berkembang dalam isolasi total selama ribuan tahun. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bikin merinding. Gimana ceritanya sebuah populasi yang stabil, yang udah beradaptasi sama lingkungannya selama ribuan tahun, bisa tiba-tiba ada di ambang kepunahan? Cuma dalam 75 tahun. Itu kan cuma seumur hidup manusia loh. Kok bisa? Yuk, kita dalami bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita akan bagi ceritanya jadi 5 bagian. Mulai dari kehidupan mereka yang terisolasi, terus gimana pas dua dunia ini bertemu, perang mengerikan yang terjadi, janji-janji palsu yang mematikan, dan akhirnya kita lihat warisan apa yang bertahan sampai hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita mundur jauh ke belakang sebelum semua kekacauan ini dimulai. Seperti apa sih kehidupan di pulau yang terisolasi ini? Dunia mereka tuh benar-benar mandiri dan unik. Wow, ini angkanya luar biasa. Selama 10.000 tahun. Sejak permukaan laut naik dan misahin Tasmania dari daratan utama Australia, orang Palawa ini hidup dan berkembang sendirian. Mereka ini salah satu populasi yang paling terisolasi di dunia, baik secara genetik maupun budaya. Dan jangan salah sangka ya, mereka ini bukan masyarakat primitif, sama sekali bukan. Orang Palawa punya struktur sosial yang rumit, punya hubungan batin yang kuat banget sama setiap jengkal tanah mereka. Cara hidup mereka itu sangat berkelanjutan, makanya bisa bertahan ribuan tahun. Nah, semua inilah yang nantinya hilang. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang mengubah segalanya. Momen ketika dua dunia ini bertabrakan, yaitu pas penjajah Inggris datang, dan ya, konflik yang mengerikan pun dimulai. Coba deh perhatiin lini masa ini, cepat banget kan? Mereka datang tahun 1803, tahun depannya langsung pecah kekerasan. Nggak sampai 20 tahun kemudian, di tahun 1820-an, ini udah jadi perang besar-besaran. Eskalasinya itu bener-bener luar biasa cepat dan brutal. Jadi, ini nih akar masalahnya. Penting banget untuk kita pahami. Ini bukan cuma soal beda budaya atau salah paham. Ini murni perebutan sumber daya. Para pendatang ini ngambil lahan berburu orang Palawa buat jadi peternakan domba. Ya jelas, orang Palawa jadi kelaparan. Itu sama aja kayak ngasih hukuman mati kan? Makanya mereka melawan mati-matian. Periode kekerasan paling parah inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Hitam. Ini bukan perang biasa, tapi lebih kayak perang gerilya yang brutal, di mana perbandingan kekuatannya nggak seimbang sama sekali. Oke, jadi apa sih sebenarnya Perang Hitam itu? Ini definisinya penting banget. Ini bukan perang antara dua tentara yang kekuatannya sama. Sama sekali bukan. Ini lebih ke serangkaian pembantaian oleh para pemukim terhadap penduduk asli, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Di sisi lain, orang Palawa melakukan perlawanan putus asa untuk sekedar bertahan hidup. Dengerin deh kutipan ini. Ini dari Gubernur George Arthur, penguasa tertinggi di sana waktu itu. Dia bilang, mereka harus disingkirkan, dianggap sebagai musuh terbuka. Nggak ada basa-basi kan? Kata-kata ini udah kayak deklarasi perang pemusnahan. Dan ini bukan omongan orang sembarangan, ini kebijakan resmi dari puncak pimpinan. Nah, setelah perang terbuka dan kekerasan ternyata nggak cukup buat memadamkan perlawanan, pemerintah kolonial ganti taktik. Mereka pakai cara yang lebih licik. Pakai tipu muslihat yang dibungkus dengan topeng kebaikan. Dan disinilah muncul seorang tokoh bernama George Augustus Robinson. Dia seorang misionaris yang datang dengan citra sebagai pelindung, sebagai teman orang aborigin. Tugasnya mendamaikan mereka. Maksudnya, membujuk mereka buat menyerah secara damai, dengan iming-iming janji perlindungan dan keamanan. Dan slide ini nunjukin pengkhianatannya dengan jelas banget. Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, janji-janji manis Robinson, kalian bakal aman, budaya dilestarikan, nanti bisa balik ke tanah kalian. Di sisi lain, kenyataan pahit di Pulau Flinders, kondisinya jorok dan penuh sesak, budaya mereka dihancurkan, mereka dipaksa jadi Kristen, dan yang ada cuma penyakit, putus asa, dan kematian. Ini bukan tempat perlindungan, ini kamp konsentrasi.
Oke, kita masuk ke babak terakhir dari tragedi ini yang terjadi di Pulau Flinders. Dan perhatiin deh tanda tanya di judulnya. Kenapa ada tanda tanya? Ini penting banget untuk memahami keseluruhan ceritanya. Jadi ada sekitar 200 orang aborigin yang tersisa dari ribuan populasi awal. Mereka ini dibujuk bahkan dipaksa untuk pindah ke perlindungan di Pulau Flinders pada awal tahun 1830-an. Dan hasilnya, cuma 14 tahun kemudian pada tahun 1847 yang tersisa tinggal 47 orang. Bayangin, 47. Lebih dari 3/4 dari mereka meninggal di sana. Bukan karena perang, tapi karena penyakit dan ya, patah hati karena diasingkan dari tanah kelahiran mereka. Nah, ini dia salah satu kebohongan besar dalam sejarah. Waktu Truganini, salah satu orang terakhir dari kelompok itu, meninggal tahun 1876, pemerintah kolonial langsung bilang, orang aborigin Tasmania sudah punah. Ini kebohongan yang sangat menguntungkan buat mereka kan? Kalau mereka dianggap punah, ya berarti nggak ada lagi yang bisa menuntut hak atas tanah dan identitas mereka. Dan inilah jawaban dari tanda tanya yang tadi. Kematian Truganini itu bukan akhir dari cerita orang Palawa. Keturunan mereka ada, mereka bertahan. Sampai hari ini ada komunitas Palawa yang kuat dan terus berjuang. Mereka berusaha menghidupkan kembali bahasa mereka, menuntut pengakuan, dan mencari keadilan. Jadi kisah mereka ini bukan soal kepunahan, justru sebaliknya. Ini adalah kisah tentang kegigihan yang luar biasa. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Ketika ada sebuah kekuatan yang mencoba menghapus sejarah sebuah bangsa dari muka bumi, apa sih warisan yang tersisa? Jawabannya, mungkin ada di ingatan yang menolak untuk mati, di kekuatan identitas, dan di perjuangan tanpa henti untuk memastikan kebenaran itu gak akan pernah dilupakan, sepahit apapun itu.